Preview. Tahukah kamu masalah apa saja yang seharusnya mendapat perhatian guna memajukan koperasi? Dan hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan guna kesejahteraan koperasi? Yang pertama, keanggotaan. Keanggotaan adalah kekuatan pokok koperasi. Koperasi yang memiliki anggota yang banyak dan kompak pada umumnya menunjukkan kemantapan dan dinamika pertumbuhan. Oleh karenanya, setiap koperasi yang ingin berkembang senantiasa perlu memperhatikan lagi anggota-anggotanya. Yang kedua, hubungan antar koperasi dan anggotanya. Hubungan ini seharusnya merupakan hubungan timbal balik yang penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan asas yang melandasi suatu gerakan koperasi. Sehingga antara anggota dan koperasi adalah merupakan suatu yang satu. Yang ketiga, penyelenggaraan RAT. Peran RAT itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu koperasi. Forum ini adalah juga merupakan pencerminan pengelolaan koperasi secara demokratis dan sekaligus mendapatkannya sebagai wahana penentu kebijaksanaan koperasi oleh para anggotanya sendiri. Maka dari itu, RAT perlu dilaksanakan sedemikian mungkin. Penyelenggaraan RAT yang baik akan membantu pengembangan koperasi. Yang keempat, kepengurusan. Pengurus adalah motornya koperasi. Maju mundurnya koperasi akan banyak bergantung pada kreativitas dan aktivitas pada pengurusnya. Karena pengurus adalah pimpinan organisasi dan usaha dari suatu koperasi. Oleh karenanya, SDM pengurus yang berkualitas akan memajukan koperasi itu sendiri. Yang kelima, badan pemeriksa. Badan pemeriksa sebagai wakil dari para pemilik koperasi mewakili kepentingan para pemilik tersebut. Oleh karenanya, harus benar-benar mampu berfungsi sebagai pengawas dan sekaligus sebagai pemeriksa atas segala kegiatan yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan agar supaya koperasi berjalan sebagaimana mestinya. Yang keenam, ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan berhubungan erat dengan manajemen pengelolaan koperasi, dari mulai manajemen pengurus, anggota, usaha, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pendidikan dan latihan. Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka koperasi perlu upaya untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi itu sendiri. Yang kedelapan, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan membuat citra tersendiri bagi koperasi tersebut. Selain itu, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut berpengaruh terhadap pelayanan koperasi terhadap anggotanya itu sendiri. Dan yang terakhir, peran koperasi sekunder. Peran koperasi sekunder sebagai pemusatan koperasi primer belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh para anggota. Masih ada kesan kerja sendiri-sendiri dan sibuk mengkonsolidasi koperasinya masing-masing. Oleh karenanya, koperasi sekunder diharapkan sebagai sinergisitas antar koperasi primer. Itulah masalah-masalah yang perlu kita perhatikan di dalam koperasi, mengingat kita sebagai generasi muda koperasi yang ikut berperan dalam memajukan koperasi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.